syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual nih dalam suasana yang penuh semangat untuk menimba ilmu dalam webinar yang bertema penyelesaian sengketa properti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi sebelum kita mulai nih acara pada pagi hari ini, saya akan membuka sedikit pantun untuk menyemarakan suasana pada pagi hari ini. Biar nggak tegang-tegang nih. Soalnya kan kita weekend mau enjoy-enjoy aja. Jadi saya mau buka pantun terlebih dahulu. Jadi pada saat saya berpantun, jadi di akhir bait disuarakan cakep ya, teman-teman ya. Oke, ya, terima kasih. Jadi pantunnya pergi ke taman memetik melati. Cakep, Cakep. Wangi semerbak di pagi hari. cakep. Mari bersama menuntut ilmu tinggi agar hukum tegak dan nurani di Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi perkenalkan nama saya Adi Mulyawan Syamali SHMH selaku moderator pada pagi hari ini yang akan menemani atau memandu jalannya acara dari awal sampai akhir. Jadi mari kita mulai kegiatan ini dengan semangat yang semangat belajar, semangat menuntut ilmu, walaupun memang kita di tengah-tengah weekend, tapi semoga semangat itu tetap selalu hadir pada pagi hari ini. Jadi karena setiap ilmu yang kita dapatkan hari ini akan menjadi bekal yang sangat berharga di kemudian hari. Oke. Jadi marilah kita bergeser pada acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dilakukan oleh atau yang diwakilkan oleh yang terhormat Bapak Dr. Umar Mukhtar Sarjana Hukum Majisterit Kenotariatan. Kepada Bapak Umar, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Yang terhormat Ibu Nabila Amir selaku narasumber sekaligus inisiator kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat Dr. Doni Zulkarnain, anggota Majelis BPSK. Yang terhormat peserta webinar baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, mahasiswa maupun masyarakat umum yang peduli terhadap isu-isu agraria dan perlindungan konsumen. Saya sebagai bagian dari Pusat Studi Kajian Hukum Agraria atau Pusaka Fakultas Hukum Universitas Erlangga merasa bangga dengan terselenggaranya webinar dengan topik penyelesaian sengketa properti melalui BPSK ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita tahu isu sengketa properti khususnya yang melibatkan pengembang atau developer dan juga konsumen merupakan masalah yang sering terjadi dan memerlukan jalur penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan berbiaya ringan. Ya. Oleh karena itu, BPSK menawarkan salah satu mekanisme non-litigasi yang penting untuk melindungi hak konsumen di sektor properti. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar ini diinisiasi oleh Ibu Nabila Amir, kandidat doktor dari program doktor Fakultas Hukum Universitas Erlangga, merupakan wujud kontribusi nyata dalam mencari solusi asas permasalahan hukum agraria dan perumahan di Indonesia. Kami berharap diskusi pada hari ini dapat membuka wawasan kita semua mengenai peran dan potensi BPSK dalam penyelesaian sengketa properti sehingga pelindungan hukum bagi konsumen dapat terwujud secara maksimal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutan, arahan, serta pencerahan yang sangat inspiratif dari anggota pusaka atau ketua pusaka Pusat Studi Hukum Agraria. Semoga ya semangat yang Bapak sampaikan atau energi positif yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini memberikan kita pencerahan dan memberikan kita semangat yang luar biasa. Oke. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis BPSK yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh anggota Majelis BPSK yaitu yang terhormat Bapak Dr. Doni Setia Elvanda Zulkarnain ST MMT. Kepada Bapak Doni, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat eh, Bapak Dr. Umar Mukhtar dari Pusaka,
yang terhormat dari Fakultas Hukum UNER atau yang mewakili, yang terhormat narasumber yang pada pagi ini sudah siap tampil, Bu Nabilah, dan yang terhormat semua peserta webinar, baik dari praktisi hukum, mahasiswa UNER maupun kalangan umum yang lainnya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di acara webinar yang diinisiasi oleh Bu Nabila Amir selaku kandidat doktor dari program doktoral Fakultas Hukum UNER. Sekilas info juga, Bu Nabila dan saya ini sama-sama eh, aktif sebagai Majelis BPSK Jawa Timur, Kota Surabaya. Jadi sesuai dengan tema yang diangkat oleh Bu Nabila pada pagi hari ini, yaitu penyelesaian sengketa properti melalui BPSK. Ini menarik sekali karena pada saat ini sengketa konsumen ini marak sekali muncul di permukaan dan metode penyelesaiannya pun juga bermacam-macam. Kita kenal selain BPSK juga ada BANI eh, yang juga menyelesaikan sengketa tersebut dan banyak sekali lembaga-lembaga lain yang siap membela masyarakat umum, memfasilitasi untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang ada. Jadi khusus tema yang akan Bu Nabila angkat ini sangat menarik sekali karena eh, saya saya sehari-hari kan berdinas di Dinas Perumahan Rakyat kawasan Cipta Karya Jawa Timur. Saya mengalami sendiri bahwa akhir-akhir ini dari sekian banyak tema atau persoalan sengketa ini masalah properti ini lagi hits. Kalau kemarin saya ngobrol sama teman di BPSK itu kasus properti ini sekarang mencapai 25 sampai 30% dari total pengaduan sengketa dari masyarakat untuk diselesaikan. Jadi banyak sekali tuh apa eh, persoalan masalah leasing, masalah tanah, tapi properti ini merupakan menempati porsi yang cukup besar. Nah, jadi ini menarik sekali untuk Bu Nabilah dan teman-teman diangkat sebagai tema webinar dan saya ucapkan selamat nanti semoga acara ini berjalan lancar dan sama-sama kita mempelajari. Monggo kita diskusi yang banyak dengan Bu Nabila sebagai narasumber. Eh, Pengalaman beliau juga banyak, saya yakin dan semoga nanti dari diskusi ini kita sama-sama bisa belajar eh, sengketa konsumen khususnya di bidang properti. Mungkin itu saja sambutan dari kami mewakili Majelis BPSK Kota Surabaya dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini nanti membuahkan hasil dan bermanfaat untuk kita dan masyarakat pada umumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang sangat menarik dari Bapak Dr. Doni yang sangat memberikan kita wawasan, semangat kolaboratif yang menjelaskan juga nih ternyata memang isu terkait aset, terkait perlindungan konsumen khususnya di Jawa Timur ini sangat isu yang seksi sekali ya Pak ya. Apabila kita berbicara aset, pasti omsetnya ini ada yang ratusan juta, miliaran, sehingga memang sangat pantas untuk kita bahas pada pagi hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum masuk pada acara inti, izinkan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu terkait narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu yang terhormat Ibu Doktor Kandidat Nabila Amir SH, MH, CMC, CCD. Jadi Ibu Nabila ini adalah seorang dosen atau akademisi di Fakultas Hukum Universitas Surabaya sejak Mei tahun 2015. Beliau mengampu materi dan juga memimpin laboratorium hukum administrasi negara. Selain melakukan kegiatan akademik,
Bu Nabila juga mendirikan kantor advokat yang yang ada kekhususan pada mediator konsultan hukum yang bernama Namir and Associate sejak tahun 2019. Bu Nabila juga ini bersertifikasi sebagai perancang kontrak, mediator konsiliator, dan asesor kompetensi. Keahliannya fokus pada bidang pertanahan, terutama pada tata ruang dan pengakuan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Universitas Indonesia. Jadi beliau ini dari tahun 2017 aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat Surabaya terkait tanah yang berstatus surat hijau. Tidak hanya menangani pengaduan, tetapi juga memantau dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun sengketa yang menyangkut terkait hak-hak yang ada di masyarakat, khususnya di kota Surabaya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu nih, berupa penyampaian materi utama oleh narasumber tercinta kita, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Kandidat Nabilah Amir SHMH. Kepada Ibu Nabilah dengan hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator. Alhamdulillah sampai ke titik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dr. Omar Muhtar, perwakilan dari anggota Pusaka Pusat Studi Hukum Agraria, ya, Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Juga beliau adalah ketua kelas saya ya di angkatan 2022 Fakultas Hukum untuk Doktor Ilmu Hukum. Lalu ada Bapak Dr. Doni Setia Elvanda, perwakilan dari majelis. Beliau ini ya unsur pemerintahan dari majelis BPSK. Tapi saya lihat di sini ada ketua juga, cuman karena beliau sedang tidak sehat, jadi saya sapa saja yang terhormat Ibu Erna, ini ketua majelis BPSK Surabaya, Kota Surabaya. Saya nggak apa-apa Bu di off cam aja karena memang beliau baru selesai operasi. Sehat-sehat nih Bu, dan juga Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang bergabung di webinar pada pagi hari ini, baik dari kantor hukum Namir, Ubaya, saya lihat juga dari Ubaya beberapa, dan juga dari partisipan secara umum. Eh, Mungkin bisa ditampilkan PPT saya. Ini yang muncul justru virtual background hostnya. Ya, jadi tema ini sebenarnya saya angkat karena banyak sekali yang saya kira kemarin saya diskusi dengan beberapa orang yang mempertanyakan apa sih BPSK tuh? Kamu kok suka posting-posting tentang badan penyelesaian sengketa konsumen? Ngapain? Kok modelnya kayak pengadilan begitu kan? Banyak banget sebenarnya yang bertanya-tanya seperti itu. Saya suka posting video kami bersidang dan juga foto-foto. Biasanya salah satu tim saya adalah Pak Doni. Ya, Pak Doni itu ya tim tim milenialnya BPSK ya. Nah, oke. Mohon izin, saya sendiri adalah majelis BPSK dari unsur konsumen yang di periode depan ini kita nggak tahu melanjutkan atau bagaimana ya Bapak Ibu. Oke, saya boleh next slide. Oke, sebelum semakin bias, karena saya membahasnya tentang penyelesaian sengketa properti melalui BPSK, karena saya tidak ingin kemana-mana pemikirannya, maka saya coba mengkerucutkan ini terkait dengan apa sih properti yang dimaksud gitu ya. Nah, properti yang dimaksud ini sebenarnya adalah properti hunian. Properti hunian ini biasanya bentuknya adalah bangunan yang didesain dan digunakan sebagai tempat tinggal, seperti rumah tapak, apartemen, rumah susun, ya, yang mencakup. Udah gini aja. Boleh dibantu mute Aku tuh kan? 40. Oke, host boleh di mute kan dulu. Bu Komara, Bu Jaksa, sehat-sehat ya Bu. Ya, oke. Jadi Terima kasih. Semangat Kakak. terima kasih. Oke, baik. Jadi kita berbicara tentang properti, artinya properti hunian. Kebanyakan kalau bicara sama Esmut ya, eksekutif muda, itu kita bicaranya, oh properti saya itu ada di sini, properti saya ada di situ. Tapi properti yang dimaksud kita kadang-kadang juga bias. Apa sih yang dimaksud? Nah, sedikit menjelaskan tentang properti hunian itu bentuknya adalah yang napak di bumi. Tapi hal ini akan berkembang ke depannya ya, Pak Umar. Pak Umar akan banyak
kemarin kita diskusi, kebetulan ini tulisan disertasi saya, bahwa hunian dan juga apa namanya bangunan gedung itu kemudian ke depan tidak hanya sifatnya tapak ke tanah ke permukaan bumi, tapi besok-besok juga ada yang namanya ruang di atas tanah. Dia berkembang lagi. Sifatnya ya mulai bergelantungan di atas ya, atau tetap ada tapakannya, tapi bentuknya tiang-tiang pancang saja. Ini ke depannya. Oke, kita next dulu. Nanti kita bahas itu kalau sudah selesai S3 saya. Ya, oke, bisa di next lagi. Nah, bentuk dari properti yang dimaksud di sini itu ada dua hal. Yang pertama tentunya pasti perumahan, pemukiman ya, karena ini yang paling umum kita miliki saat ini. Lalu yang kedua yang sudah mulai bergeser, kita sudah mulai bergeser dari perumahan pemukiman mulai masuk ke ranah rumah susun atau keren-kerennya disebut sebagai apartemen atau lagi bentukannya kondominium yang sebenarnya bentukannya itu tidak jauh berbeda karena hunian yang tidak lagi sepenuhnya bertapak di bumi, apa tanah. Dia sudah mulai naik ke atas. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita pahami dunia semakin banyak ya populasinya, manusia semakin berkembang, beranak pinak. Kalau dengan kebutuhan pertanahan yang juga semakin mengerucut, mengecil ya. Bahkan belakangan ini wilayah pesisir itu pun sudah mulai bisa dilakukan pembangunan, bahkan pengurukan untuk dilakukan pembangunan di atasnya. Contohnya di wilayah PIK Jakarta. Kita next lagi. Saya sedikit membahas dulu tentang properti ya, baru kita bahas gimana sih kaitannya dengan BPSK ini. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya saya punya dasar hukum di sini, tapi saya nggak mau terlalu teoritis ya, karena saya pikir di sini tidak semuanya apa praktisi hukum atau yang memang fokusnya di bidang hukum ya. Jadi pengen tahu aja apa sih BPSK itu gitu. Mungkin besok-besok ada sengketa nggak jauh-jauh ke pengadilan ke BPSK dulu gitu ya. Nah, dasar hukum saya sendiri adalah sebenarnya kalau dari aspek properti saya pasti akan memulai itu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang pokok agraria, lalu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumah susun, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena ada Perpu Cipta Kerja yang disahkannya menjadi undang-undang ya. Oke, kita next lagi. Nah, ada pun beberapa peraturan pemerintah ini sepertinya PPT yang ditayangkan oleh host ini ya agak trouble ya. Agak trouble sepertinya, nggak apa-apa. Saya nyambi sambungan di sini ya. Karena beberapa yang poin-poin tadi saya hilang. Lalu ada peraturan pemerintah PP nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kawasan perumahan dan pemukiman. Juga PP atau peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas PP nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kawasan perumahan dan pemukiman. Kita next. Nah, masuk pada area sengketa properti. Banyak hal yang terjadi. Ini kalau udah bicara tentang properti, sering sekali terjadi hal-hal yang di luar nurul, kalau saya bilang ya, di luar naral. Kok bisa ya? Kok bisa ya mereka berpikir seperti itu? Akhirnya ada yang dirugikan dalam hal ini. Sengketa properti ini sebenarnya konflik atau perselisihan yang terkait dengan kepemilikan antara penggunaan atau kadang-kadang bicara tentang batas wilayah atau hak atas suatu properti. Pernah nggak sih teman-teman punya satu case, saya beli rumah ini harusnya SHM, tapi kok saya dapatnya SHGB? Bro, ini rumah baru. Nah, itu banyak ya case-case seperti itu. Dan bisa melibatkan baik perseorangan atau individu, keluarga, perusahaan, atau bahkan pemerintah itu sendiri. Tadi sempat sedikit disonding oleh moderator bahwa saya sempat menjadi seorang praktisi yang benar-benar fokus kepada apa ya namanya lebih kayak memperjuangkan masyarakat, kayak saya bilang masyarakat pemegang tanah surat hijau pada masanya ya. Nah, diskusi saya kebanyakan memang sama bapak-bapak dan ibu-ibu kejaksaan, juga pada saat itu dari KPK. Kita banyak sharing bagaimana sih bisa melepaskan ini karena ini sudah menjadi ranah sengketa yang tidak pernah selesai gitu ya. Makanya saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya sengketa itu tidak hanya melulu antara perseorangan atau keluarga atau perusahaan, tapi juga pemerintahnya.
ya. Nah, kasus sering sekali terjadi disebabkan oleh tumpang tindihnya sertifikat, batas tanah yang tidak jelas, warisan yang tidak terbagi, atau dokumen kepemilikan yang tidak sah. Dan penyelesaian memerlukan pendekatan hukum seperti mediasi atau litigasi di pengadilan. Next. Oke, lanjut lagi Mbak di ya, oke. Nah, faktanya ya, sengketa properti seringkali berkaitan dengan itu yang pertama adalah pemesanan rumah yang tidak kunjung selesai atau proyek mangkrak. Ya, banyak banget saya lagi pegang kasus banyak banyak banget nih ya di daerah Gresik, Sidoarjo dan juga Malang. Itu banyak banget kasus yang rumah ini nggak selesai-selesai. Bahkan posisinya harus seperti apa itu banyak banget yang kita aduh ternyata seperti ini ya ribetnya ya kalau mereka kita beli bangunan itu belum bangunan jadi. Bahkan ada ini bangunan sudah jadi sertifikatnya nggak ada, digadaikan sama developer tuh banyak terjadi. Lalu sertifikat rumah yang sudah lunas tidak kunjung dipecah atau displit atau bahkan dibalik nama ya. Padahal sudah ada PPJB. Ini juga sering terjadi. Keterlambatan pembangunan, wah, jangan lagi kalau alasannya apa dananya kurang padahal yang bersangkutan sudah bayar lunas ya. Lalu kualitas pembangunan tidak sesuai yang diperjanjikan pada saat misalnya ada apa ya? Ini ya, mereka kumpulin semua mempromosikan segala macam. Nanti kualitas bangunan seperti ini. Tapi pada faktanya tidak terjadi demikian. Itu banyak sekali terjadi ya. Dan ini sering saya sama Pak Doni ya, sepertinya dapat case seperti ini. Lalu kualitas bangunan, kualitas pembangunan, keterlambatan, informasi tidak sesuai dengan iklan, fasilitas tidak dibangun-bangun, ya. Nanti ada jogging tracknya, ada tempat gymnya, ada kolam renangnya juga tidak dibangun-bangun, ada musola ini juga sering ya, fasosnya tidak dipenuhi. Masalah sertifikat tanah, penyalahgunaan dana konsumen. Kalau penyalahgunaan dana konsumen nanti saya akan pecah-pecah nih mana yang masuk ranahnya. Ini harusnya bisa masuk ranah BPSK, tapi ada juga yang betul-betul fokusnya udah harus masuk ke ranah pengadilan atau kepolisian. Kita next lagi. Nah, penyelesaian sengketanya bagaimana? Ya, kalau kita sudah bicara tentang ada sengketanya, tentu kita harus bicara juga penyelesaian sengketanya seperti apa. Berbicara tentang penyelesaian sengketa, pada umumnya kita mengenal ada dua hal. Yang pertama, litigasi, dan yang kedua, non-litigasi. Kalau litigasi udah nggak jauh-jauh deh, pasti ke pengadilan negeri setempat ya, di mana disesuaikan dengan wilayah tempat berkedudukan, atau juga kadang-kala tidak menutup kemungkinan kita bisa membuat LP atau laporan polisi ya. Kalau memang dianggap bahwa sengketa ini udah ranahnya penipuan dan penggelapan, nggak menutup kemungkinan. Tapi ada juga yang namanya non litigasi. Nah, sekarang ya pemerintah itu memberikan sebuah wadah. Jadi mediasi ini kalau kita kenal sebelumnya adanya juga di pengadilan mengajukan gugatan perdata atau di luar pengadilan. Nah, di luar pengadilan itu sekarang sudah ada lembaga yang menaungi. Nah, lembaga ini dinamakan sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kenapa demikian? Bahwa kita-kita nih yang beli perumahan atau beli rumah deh atau beli apartemen itu dikategorikan sebagai konsumen. Ya, dikategorikan sebagai unsur konsumen. Kita beli barang ini dengan tadi yang di slide sebelumnya ada yang diperjanjikan, kita harus ada hak dan kewajiban yang muncul sehingga ada prestasi yang harus dipenuhi di situ. Ya, dari sini kemudian BPSK akan menerima nanti apa saja sih yang menjadi permasalahannya. Tapi sebelum itu saya lanjutkan dulu apa sih sebenarnya BPSK itu? Kita next slide. Nanti PPT ini boleh di-share di grup ya, admin karena nggak apa-apa buat buat materi tambahan mungkin ada yang ingin baca-baca lebih lanjut. Kalau bicara tentang BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, artinya kita bicara tentang lembaganya itu sendiri dan apa yang bisa dilakukan oleh lembaga ini, kan gitu ya. Yang pertama, BPSK ini sebenarnya menawarkan penyelesaian sengketa non-litigasi yang lebih cepat, murah, melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Bahkan kadang-kadang gratis, ya. Bener ya Pak Doni, Bu Erna? Kadang-kadang gratis. Kalau toh ada biaya juga puluhan ribu, nggak banyak-banyak banget, nggak terlalu yang signifikan, mungkin ganti apa kayak gitu ya. Lalu yang kedua, BPSK ini punya kewenangan yang diberi ya, yakni menangani sengketa konsumen termaksud kasus terhadap developer. Maka tadi kalau Pak Doni bilang saya sering sama Bu Nabila di foto ini nih kita pas lagi sengketa eh,
apa namanya properti ini Pak Doni. Kalau Pak Doni ingat, saya masih simpan fotonya. Nah, pada saat ini kita itu pernah menyelesaikan beberapa kali sengketa properti, baik apartemen, apartemen mewah ya, dan juga perumahan-perumahan yang melakukan pengaduan ke BPSK. Tapi nanti saya akan jelaskan juga bahwa BPSK ini walaupun namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tapi benar-benar objektif ya melihat dari segi case yang dihadapin. Nggak melulu, oh karena yang dibela karena sengketa konsumen, jadi harus mau tidak mau yang dibela adalah konsumen. Tidak demikian. Ini pernah saya sama Pak Doni yang hadapi kasus ini ya, sama Pak Sahrul waktu itu. Lalu BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. BPSK ini terbentuk ya, apa tuh membentuk 3 majelis yang jumlahnya ganjil, minimal 3 orang yang diwakili oleh semua unsur dan dibantu oleh seorang panitera. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam foto ini, yang di tengah itu adalah ketua majelis. Ketua majelis ini biasanya adalah dari unsur pemerintahan, baik pemerintahan Provinsi Jawa Timur maupun pemerintahan Kota Surabaya. Lalu yang di sebelah kiri ada saya di situ ya, jilbab coklat, itu saya dari unsur konsumen. Sedangkan yang sebelah kanan ada Pak Sarul, juga bajunya coklat ya, agak kemarun-marun gitu. Ini beliau dari unsur pelaku usaha. Jadi berimbang ya. Majelisnya itu ketiga-tiganya berimbang. Pemerintah di tengah, ada dari unsur konsumen dan juga ada dari unsur pelaku usaha. Sehingga kalau dikategorikan, oh pasti nih akan belain konsumen doang. Nggak melulu demikian. Karena kita akan melihat situasi case ini seperti apa sih. Mungkin pelaku usaha sudah beritikat baik, tapi ternyata konsumennya begini dan begitu, kan kita bisa memediasi itu, menengahi hal tersebut ya. Oke, kita next lagi. Nah, dasar hukum keberadaan BPSK, BPSK ini nggak kaleng-kaleng, nggak sekedar hanya dibentuk, nggak sekedar hanya ingin apa menyelesaikan sengketa di luar persidangan pengadilan, tapi memang sudah diatur oleh konstitusi ya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang boleh di mute, Pak? Mohon maaf, host boleh dibantu mute dulu. Oke, oke. Jadi ada dasar hukum ya yang muncul ya di sini. Dan yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya dalam pasal 49 ayat 1 ya, yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk BPSK untuk menangani sengketa di luar pengadilan dengan tujuan memberikan penyelesaian yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan. Lalu ada juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 MPP Cap 12 2021 yang yakni merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK serta komposisi keanggotaannya yang terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Oke, lanjut lagi. Berisik banget di sini soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Sorry. Ini kelompat sepertinya, host. Kita masuk tujuan BPSK dulu. Kita belum masuk di oke. Tujuan pembentukan BPSK. Kita berbicara tentang tujuan pembentukan BPSK. Ini memberikan perlindungan bagi konsumen dengan cara menyelesaikan sengketa konsumen, baik secara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase di luar jalur pengadilan. Memastikan hak-hak konsumen terpenuhi, ya, dan meringankan beban konsumen dalam menghadapi sengketa dengan pelaku usaha. Karena kadang-kadang kasihan ya, konsumen ini udah jatuh tertimpa tangga. Udah duitnya masuk berpuluh-puluh beratus-ratus juta untuk membeli sebuah properti, tapi endingnya adalah dia harus membayar biaya pengadilan yang juga cukup besar ya. Nah, akhirnya pemerintah itu mencoba mewadai melalui adanya lembaga yang berbiaya ringan dan juga di luar persidangan, yakni BPSK. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha melalui penanganan pelanggaran dan pengawasan terhadap klausula baku. Maka tidak heran kadang-kadang BPSK itu turun langsung ke pelaku-pelaku usaha.
Seringnya itu bagi developer yang tiba-tiba menyatakan bahwa uang tanda jadi tidak boleh kembali, memberikan klausula-klausula yang sifatnya klausula itu merugikan konsumen, maka BPSK akan turun langsung melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa kalau klausula ini bermasalah, bahkan BPSK itu bisa berkolaborasi dengan beberapa lembaga lainnya untuk melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang memang dikategorikan nakal tersebut. Kita next. Tugas dari BPSK ya, ada beberapa banyak sih sebenarnya tugasnya BPSK ya. Kalau di dalam PPT ini udah saya uraikan. Yang pertama melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase dan konsiliasi sebagaimana yang sudah diamanatkan undang-undang dan permen ya. Lalu memberikan memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen ya. Khusus poin ini saya boleh note ya, karena kenapa kita harus melakukan penelitian dan pemeriksaan, kadang-kadang ada kasus atau sengketa yang memang bisa masuk dalam ranahnya BPSK, tapi tidak semua itu bisa masuk dalam ranah BPSK. Jadi begini, banyak masyarakat yang tidak paham bahwa contohnya adalah saya agak sedikit ini ya melenceng ya. Contoh sengketa keuangan ya yang berhubungan dengan finance gitu. Leasing, pembiayaan itu irisannya antara OJK dan BPSK ini masyarakat tidak begitu paham. Maka pada poin melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa ini, disitulah akan disampaikan bahwa bisa nggak sih sebenarnya kita BPSK ini melakukan pemeriksaan ya, memeriksa dan memutus terkait dengan sengketa tersebut ya, khusus dalam poin F ini. Lalu memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, memanggil menghadirkan saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bisa kita hadirkan, ya. Kita next dulu baru saya jelasin lebih lanjut. Lalu meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf G dan huruf H yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK. Kalau memang dianggap kasus ini sudah amat sangat merugikan ya, sehingga memang diperlukan nih harusnya adalah mereka hadir di sini dan kita bisa mendapatkan keterangan dan bukti-bukti dari yang bersangkutan. Lalu poin G mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat atau dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan, memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, lalu menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, Bapak Ibu, partisipan pada pagi hari ini sebenarnya begini. Bentuknya majelis BPSK itu ada 3. Sifatnya adalah ada gugatan dulu, ada pengaduan dulu yang kita dapatkan dari konsumen. Pada umumnya BPSK itu menerima dari konsumen bukan dari pelaku usaha ya. Umumnya dan itu sewajarnya seperti itu karena memang kita menyelesaikan sengketa yang dianggap konsumen ada masalah di situ. Lalu kemudian BPSK melalui kesekretariatan ya itu akan mengundang pihak pelaku usaha yang dianggap dalam hal ini terlibat dalam masalah tersebut. Ya, dianggap dia terlibat nih dengan masalah ini sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya yang bersangkutan itu dihadirkan di sini gitu kan. Nah, akan diundang dan disurati. Bentuk persidangannya mungkin tidak sama dengan sifat beracara di pengadilan yang ada pertama pembacaan gugatan, mediasi, lalu jawab menjawab, lalu ada bukti dan saksi, tidak demikian. BPSK kemudian memberikan ruang kepada konsumen dan pelaku usaha di awal untuk memberikan pernyataan, keterangan, informasi apapun terkait dengan sengketa yang dimaksud. Ya, lalu membawa bukti-bukti. Bahkan kalau memang ada perwakilan, maka perwakilan tersebut haruslah haruslah membawa bahwa dia siapa sih
ya di dalam misalnya pelaku usaha, oh saya bagian legal dari perusahaan, saya ditunjuk untuk bisa mewakili perusahaan, membawa nama perusahaan, menyelesaikan sengketa ini, mungkin seperti itu, ya, membawa dokumen penting bahwa ini akta pendiriannya, ini surat tugas saya, ini saya di dalam struktural dan lain sebagainya, ya, demikian. Ini yang dilakukan oleh BPSK dan tugas BPSK dalam menjalankan penyelesaian-penyelesaian sengketa yang ada pengaduannya, ya. Kita next lagi, ini kok seperti ini ya di saya tampilannya. Sebentar. Oke, saya next lagi. Kita masuk dalam apa sih kira-kira dalam sengketa properti itu pasal-pasal yang sering dilanggar, gitu ya? Karena kan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu banyak banget pasalnya ya. Saya cuma ngambil dua saja, tapi sebenarnya banyak ya. Pak Doni ini tahu banget, Pak Bu Erna ini tahu banget, banyak banget ternyata pelanggaran-pelanggaran dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang 8 tahun 1999. Tapi ada dua yang buat saya ini paling sering terjadi. Yang pertama pasal 10, di mana pelaku usaha menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar, ya, atau menyesatkan mengenai harga atau tarif sesuai barang dan atau jasa. Oke, Anda beli hari ini harganya 55 juta, ya. 55 juta rumah di wilayah misalnya mana Kota Surabaya lah ya, wilayah rumput Kota Surabaya. Tapi ternyata ketika yang bersangkutan sudah, oh murah ya, harganya segitu ya. Kita beli, saya beli UTJ cukup 5 juta saja. Tapi baru UTJ seminggu kemudian dimintain, Pak, ini harus nambah nih UTJ-nya karena kita gini ini nih. Nah, itu kan ada pelanggaran di situ ya. Dia mempromosikan tapi ternyata promosi itu tidak sesuai. Atau misalnya ketika sudah mulai berjalan permintaan untuk ini, permintaan untuk itu, mulai banyak berdatangan. Pak, carportnya nggak ditambahin, Pak nggak tambahin apa namanya eh, ini apa sih namanya? Kok saya lupa. Ya, yang nutupin di garasi misalnya kayak gitu-gitu. Itu padahal perjanjian di awalnya seperti apa, pengiklanannya bagaimana. Nah, ini banyak sering terjadi ya teman-teman. Atau paling sederhana adalah waktu, ya. Cukup dengan sekian, Anda dapatkan rumah sekian dan rumah akan selesai pembangunan misalnya di Mei 2025. Ternyata sampai dengan Oktober 2025 rumah tidak selesai. Ya, jangankan rumah selesai dibangun aja belum. Ya. Nah, kemudian kami ya tidak hanya berpaku pada pasal-pasal yang ada dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita lihat juga nih bagaimana tadi undang-undang apa? Undang-undang terkait dengan pertanahan, undang-undang perumahan dan kawasan pemukiman, ini mengamanatkan bagaimana? Oh, ternyata sebenarnya kalian tidak boleh meng-UTJ-kan kalau belum ada pembangunan minimal 20%, ya. 20% dari bentuk bangunan itu kemudian kalian UTJ. Karena itu sudah terjadi pelanggaran tuh di situ. Nah, ini kemudian kami formulasikan, kami sesuaikan, kami perhatikan lebih lanjut. Oh, ternyata memang ada kelalaian dari pihak pelaku usaha yang harusnya apa namanya ya? Kita bisa adili di sini dalam ruang persidangan BPSK tersebut. Ya, lalu banyak hal lagi ya, pasal-pasal lain lagi yang memang sering sekali muncul di BPSK. Salah satunya adalah pasal klausula baku. Klausula baku ini sampai detik ini siapapun yang akan menjadi majelis BPSK selalu pasti diamanatkan. Jangan lupa klausula baku itu harus diperhatikan. Tidak boleh klausula baku itu masuk dalam bla 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 bla. Pokoknya itu selalu diperhatikan. Toh kalau kami akhirnya mendapatkan pelaku usaha yang masih sifatnya mengantongin klausula baku, maka kami berhak untuk turun untuk melakukan pemeriksaan ke tempatnya yang bersangkutan. Kami akan melakukan pengecekannya. Seperti itu. Oke, saya next lagi. Itu beberapa contoh ya, pasal-pasal yang sering sekali menjadi permasalahan ya di dalam sengketa BPSK. Kalau alurnya bagaimana sih alur sistem pengaduan BPSK ya? Nah, saya coba ini kemarin dapat dari sekretariat ya, jujur-jujuran. Saya dapat gambar ini dari sekretariat, di mana konsumen kemudian bisa mendatangi BPSK Surabaya. Di mana BPSK Surabaya ya? Jadi saya kasihkan di mana alamatnya. Jadi misal toh ada masalah apapun yang berkaitan dengan konsumen, Bongo bisa datang ke BPSK.
konsumen diarahkan ke tempat pengaduan di BPSK ya, lalu bertemu dengan kesekretariatan BPSK, nanti mengisi buku tamu, isi buku konsultasi, isi form konsultasi dan atau pengaduan. Lalu ketika perkara tidak bisa diselesaikan, maka penyelesaian akan ada di lembaga lain. Itu akan diinformasikan oleh pihak sekretariat. Namun kalau ternyata perkara bisa disidangkan di BPSK, maka membuat pengaduan perkara khusus atau kasus bisa disidangkan di BPSK. Nanti akan dijadwalkan oleh pihak sekretariat. Lalu kasus perkara diteruskan ke majelis BPSK, majelis akan menggodok lagi dan ditentukan siapa majelis BPSK yang akan menganalisa kasus atau perkara tersebut. Lalu kemudian kasus atau perkara bisa disidangkan dan dilakukan pemanggilan kepada para pihak yang bersangkutan. Proses persidangan itu tidak lama-lama ya sebenarnya, tidak lebih dari 30 hari. Namun persidangan ini melakukan pihak sekretariat kemudian melakukan pemanggilan kepada para pihak, mempersiapkan sarana dan prasarana sidang, melakukan penentuan pilihan sidang oleh para pihak. Nah, ini berdasarkan kesepakatan kan ada 3 tadi ya, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kita lihat nanti sifatnya sama sebenarnya, mirip-mirip, tapi kan yang menentukan adalah di putusan BPSK-nya nanti ya. Mediasi putusannya berarti ada kesepakatan perdamaian, konsiliasi juga demikian, lalu arbitrase juga ada putusan yang menetapkan bahwa eh, hasil dari eh, analisanya seperti apa bisa diterima ataupun ditolak khusus untuk arbitrase. Tapi yang kedua ini adalah kesepakatan bersama, pilihannya adalah lanjut atau deadlock kan seperti itu. Lalu terakhir masuk dalam pelaksanaan sidang ya. Putusan dengan sepakat putus dengan tidak sepakat lanjut ke pengadilan atau kepolisian. Nah, kita bisa, Majelis BPSK ini bisa merekomendasikan bahwa sebenarnya perkara ini masuk ranah mana, ya. Oh, selesai di BPSK, mediasi selesai, gitu kan? Boleh. Oh, tidak bisa deadlock, artinya karena salah satu pihak tidak sepakat dengan apa yang dijadikan bahan di dalam BPSK kemarin, hasil analisanya. Mau tidak mau, artinya ini bisa dibawa ke ranah pengadilan. Maka ada rekomendasi dari BPSK bahwa tidak bisa pelaku usaha tidak mau dilakukan secara perdamaian melalui BPSK, maka bisa dilanjutkan ke pengadilan. Atau mungkin kita bisa merekomendasikan misalnya hal tersebut ranahnya sudah penipuan dan penggelapan gitu ya. Kita bisa merekomendasikan bahwa rekomendasinya adalah ini masuk ke ranah pidana. Bisa dilakukan laporan ke Polrestabes Surabaya atau ke Polda Jawa Timur. Demikian. Oke, kita next. Nah, persidangan, ya kan hilang aku ya. Oke. Persidangan BPSK itu ada 3, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nggak usah saya jelaskan lagi, saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham. Kita next aja. Nah, putusan BPSK ya. Putusan BPSK ini sifatnya final dan mengikat karena tidak ada lagi upaya banding dan kasasi atas putusan BPSK tersebut. Kenapa begitu ya? Karena permennya mengatakan demikian secara petunjuk pelaksanaan teknisnya. Lalu yang kedua, gimana kalau saya keberatan? Saya pelaku usaha, saya keberatan dengan putusan BPSK. Maka bisa diperhatikan di pasal 54 ayat 3 dan pasal 56 ayat 2 yang menegaskan ya. Ini undang-undang Permen Permen yang tadi saya sebutkan ya, saya lupa, saya selalu lupa nomor ya. Permen tentang petunjuk pelaksanaan teknis BPSK. Ya, sebentar. Permen nomor 350 tahun 2021 ya, yang menjelaskan bahwa eh, jika ada yang merasa keberatan terhadap putusan BPSK tersebut, maka para pihak dapat mengajukan upaya melalui pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari sejak menerima pemberitahuan putusan tersebut. Jadi menerima pemberitahuan putusan tersebut, bukan pada saat dilakukannya putusan tersebut. Karena kadang-kadang gini kan, eh, namanya di BPSK namanya sengketa, ada kalanya ada yang melakukan pengaduan, ada yang melakukan gugatan, tapi ternyata yang bersangkutan ini yang diadukan tidak hadir, ya kan? Proses berjalan, fakta-fakta muncul di situ, dan kita melihat bukti-bukti juga jelas. Maka diputuslah bahwa ini masuk bisa diajukan ke pengadilan. Kenapa begitu? Karena tidak datang nih pihak pelaku usaha, sehingga tidak ada komunikasi untuk didamaikan. Artinya, bolehlah pihak konsumen mengajukan ini ke pengadilan untuk melanjutkan dalam upaya hukum lebih lanjut, ya. Tapi pada saat itu misalnya ini tanggal 11, putusannya tanggal 11.
kan di pihak pelaku usaha tidak kemudian langsung bisa mendapatkan di tanggal 11 juga. Bisa aja dapatnya di tanggal 14. Nah, di tanggal 14 itulah terhitung 14 hari untuk penerimaan dari pemberitahuan yang diberikan oleh BPSK. Nah, kemudian dalam 14 hari ke depan itu, maka silakan kalau ada yang keberatan dengan putusan BPSK, ajukan saja keberatan melalui upaya putusan melalui pengadilan, gugatan di pengadilan. Maka ini saya mau memohonkan untuk pembatalan terhadap putusan BPSK misalnya seperti itu. Itu diperbolehkan karena pasalnya di dalam permen dalam undang-undangnya mengatakan demikian. Kita next masih bicara tentang putusan BPSK. Oh, sebentar kelompat sepertinya. Nah, satu lagi putusan BPSK, satu lagi. Naiki. Yakin ini benar. Nah, putusan BPSK itu tersebut berwujud upaya hukum ya, melakukan upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana penjelasan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila ada upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain yang bersengketa. Jadi dua hal yang bisa kemudian kita mengajukan ke pengadilan, gugatan ke pengadilan. Pertama, tidak tercapainya kata sepakat pada saat proses mediasi di BPSK, misalnya demikian. Yang kedua, tidak hadirnya salah satu pihak ketika persidangan di BPSK. Maka putusan BPSK itu bisa dilakukan upaya ke pengadilan, ya. Baik upaya hukum untuk memperjuangkan hak konsumen maupun misalnya upaya pembatalan atas keberatan atas putusan BPSK tersebut, ya. Oke, kita next dulu. Contoh case yang pernah disidangkan BPSK banyak sekali ya. Eh, saya pernah menangani bersama Pak Doni 2 kali ya kasus terkait dengan pertama apartemen. Bu Komara boleh di mute dulu. Oke, jadi yang pertama itu tentang apartemen mewah di Surabaya Barat. Eh, Janjinya adalah diselesai. Ini kasus sudah lama sekali, dari 2013 atau 2015 sekitar segitu. Diselesaikan di 2017, harusnya sudah terbangun apartemen dengan segala fasilitas yang sangat luar biasa, dengan kualitas yang sangat luar biasa, karena mereka apa namanya lakukan promosinya aja besar-besar di hotel mewah bintang 5 di Surabaya ya. Karena memang mereka niatnya ini mau yang prestis banget. Ternyata sampai dengan tahun 2024 kasus tersebut ya, ternyata apartemen itu baru setengah jadi, sudah berdiri, tapi bangunan belum selesai, belum layak untuk ditinggalin. Yang kedua, apa namanya, bangunan itu kasar sekali, diketok ternyata dindingnya juga tidak baik-baik saja, ya. Fasilitas sarana dan prasarana sarana belum terpenuhi. Memang belum ada peresmian karena kondisinya mereka baru setengah jadi lah, hitungannya 70% penyelesaiannya. Nah, ada 2 pengadu pada saat itu kemudian menyatakan kami mau minta uangnya kembali karena janjinya 2017 selesai. Ini sudah 2024, sudah berapa tahun kami dirugikan dengan barang ini. Kalau kami misalnya menyewakan apartemen kami sudah berapa penghasilan kami kan? Itu dalil yang diberikan oleh konsumen. Kami kemudian menganalisis, memanggil pihak dari pelaku usaha pada saat itu dan pelaku usaha menyatakan bahwa eh, keberatan untuk mengembalikan keseluruhan dana. Kalau toh mau mengembalikan dengan cara mencicil, dan tapi tenggat waktunya dibikin yang panjang sampai 10 tahun, ya. Nah, orang ini udah dari 2013 atau 15 ya, ingat saya itu melakukan pembayaran secara cash. 2017 harusnya sudah terbangun, 2024 tidak terbangun, masih mau lagi diolor 10 tahun lagi gitu ya. Ini kan panjang banget waktunya yang akhirnya tambah rugi nih konsumen. Konsumen tidak mau kalau hal itu dilakukan. Nah, akhirnya deadlock, tidak ada jalan keluar dan harusnya pada saat itu pihak konsumen bisa mengajukan ke pengadilan, tapi informasi di luar persidangan yang saya dengar, kasus pertamanya dua dua orang ini kemudian dibantu diselesaikan lagi oleh pihak pelaku usaha dengan win-win solution, misalnya menambahkan furniture, udah nggak usah keluar, tambahin furniture gitu, dan disepakatin di luar persidangan.
Ada lagi yang satu, ini menarik. Dengan satu satu apa PT yang sama, membangun di apartemen yang sama, pada saat putusan ini deadlock ya, putusan BPSK deadlock, yang pihak jadi orang ketiga ya berarti ya, yang pihak ini kemudian ya sudah saya mau mengajukan ke pengadilan untuk gugatan, saya nggak mau sudah tinggal di apartemen itu, saya mau uang saya kembali. Gimana caranya? Dengan gugatan gugatan material dan imaterial yang dia uraikan. Oke, silakan kita sudah putuskan BPSK. Tapi ternyata eh, pihak pelaku usaha ngerti, kayaknya dia juga kebingungan ya gimana caranya uang ini juga sudah banyak keluar di persidangan sebelumnya pada saat menambahkan furniture mungkin dengan pengadu sebelumnya, maka yang di sini dia mengajukan gugatan pembatalan putusan BPSK. Nah, setahu saya ya, saya tidak ngikutin endingnya seperti apa, tapi setahu saya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena dianggap sudah final dan mengikat, ya silakan menjalankan putusan BPSK. Ini saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya karena belum ketektokan juga sama pihak konsumen. Dua case ini yang kalau dari sisi apartemen, kalau dari perumahan dan pemukiman seperti yang saya sampaikan, banyak sekali kasus ya. Terakhir itu kasus saya, tapi ini mediasinya selesai dan berhasil. Jadi rumah ini cukup lama tidak terbangun, mundur karena yang bersangkutan dari pihak pelaku usaha menyatakan kami goyang karena COVID. Ya, COVID kemarin kami benar-benar goyang, tidak ada unit yang terjual, kami begini dan begitu segala macam. Oke, fix sudah, kita udah dapat nih alasannya. Selalu penyelesaiannya bagaimana? Yang bersangkutan menyatakan bahwa kami sanggup untuk menyelesaikan dalam tenggat waktu sekian bulan dengan kompensasi keterlambatan kami tetap bayar dan kami cicil sekian lama. Awalnya komunikasi cukup berat, tapi akhirnya berakhir dengan selesai. Itu Pak Doni juga ya, Pak Doni ya kemarin ya? Saya sama Pak Doni juga, tapi dari pelaku usahanya ada Pak Oscar namanya, bukan Pak Asarul. Nah, pada saat itu setelah komunikasi yang cukup alot, akhirnya majelis berhasil menyelesaikan ini dengan damai, dan kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan juga putusan BPSK bahwa para pihak selesai menyatakan selesai dengan damai, dan apabila sampai tenggat waktu yang dijanjikan tidak juga kunjung pelaku usaha uang prestasi, maka ini sudah masuk ranah pengadilan pada saat itu. Itu bentuk bunyi putusannya. Oke, kita sudah menjelang akhir ini ternyata. Ya, kita next slide. Bapak Ibu, teman-teman partisipan webinar pagi hari ini, saya sedikit memberikan quotes ya. Nggak tahu deh, nggak nyambung mungkin quotes-nya. Tapi kalau ada yang bisa damai dengan biaya yang lebih ringan, ngapain sih kita harus ribet gitu ya? Eh, Silahkan memanfaatkan fasilitas dari pemerintah yang sudah membentuk sebuah lembaga yang begitu bagus ya, yang berbentuk eh, penyelesaian penyelesaian sengketa konsumen ya. Next slide, ini saya sepertinya salah mengetik. Next slide dulu ya. Harusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya. BPSK ini berada di Jalan Raja Wali nomor 39. Kalau Jalan Raja Wali ini di mana? Jalan Raja Wali itu kalau Surabaya Kota Tua ya, dekat JMP sana, seberang-seberangan sama JMP. Nanti Bapak kalau titik mapsnya juga tidak susah. Bapak Ibu juga bisa follow ya. IG dari BPSK, kalau misalnya ada mau informasi lebih lanjut tentang BPSK bisa melalui @UPTPKSUB atau BPSK Surabaya. Oke, next slide. Oke, dari saya terima kasih. Monggo Bapak Ibu bisa memfollow juga akun Instagram dari saya narasumber ya, moderator Hima DIH UNER dan juga namirlawoffice.id. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Nabila atas pemaparan materi yang sangat komprehensif, aplikatif, serta menjabarkan terkait sebenarnya kasus-kasus apa sih yang sangat memang fenomena di dunia properti dan hunian. Apalagi kita tahu bahwasanya kasus-kasus ini sudah lama dan berlarut-larut. Mungkin ada yang dari tahun 2017 sampai 2024, ada yang sampai sampai sekarang haknya itu masih belum terpenuhi. Nah, maka luar biasa materi yang disampaikan. Maka marilah kita beranjak kepada sesi tanya jawab. Oke, bagi peserta Zoom yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat
atau menggunakan fitur raise hand. Nanti dari moderator ataupun pemateri akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber seperti itu. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand, bisa bertanya langsung ataukah mau bertanya lewat chat, monggo silakan. Izin moderator, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat juga. Oke. Tapi mungkin dibatasin aja satu orang maksimum dua penanya ya. Saya Oh, jadi batasnya berapa, Bu? satu orang, satu Ya. penanya bisa dua pertanyaan Oh, saja. dua pertanyaan. Oke, buat saya periksa terlebih dahulu. Oke, buat Mas Kukuh Pramono Budi. Jadi kan Ketua ini, Hima ini, Ketua Hima. oh ketuanya luar biasa. Ada Ketua Hima saya. Selamat pagi Pak Kuku. Bagi Pak Kukuh luar biasa ya. Makanya pertanyaannya sangat kan ya Bu ya, Iya, sangat saya takut jawabnya. aktif banget ya Bu ya. Iya benar. Oke, ya, mungkin dari Pak Kukuh selaku Ketua Hima mungkin pertanyaannya yang mana yang bisa apa yang prepare untuk dijawab Pak? Apakah yang nomor satu, dua, apa yang nomor empat Pak? Soalnya ini pertanyaannya ada cukup banyak ya. Atau mungkin Bu Nabila mau Saya menjawab? ini ya, saya batasin aja ya Bapak Ibu, karena kan sebenarnya materi saya hari ini juga saya fokuskan pada proses beracara di BPSK dan bagaimana sih Bapak Ibu bisa mengakses BPSK itu sendiri ya. Kalau terkait dengan pertanyaan nomor satu, bagaimana peran BPSK memeriksa dan memutus sengketa konsumen properti, misal perumahan, apartemen, dan secara kompetensinya sudah saya jawab tadi ya, sudah terjawab sepertinya ya. Jadi saya masuk poin dua langsung aja. Uh, Jika yang dirugikan konsumen banyak menggunakan hukum aksara. Hukum aksara ini maksudnya yang bersifat kedaerahan ya Pak ya? Benar ya? Saya mohon di Pak Kuku, Pak Kuku bersuara dong. Ya benar ya, hukum aksara yang kedaerahan ya. Biasanya ada peraturan tersendiri di satu daerah. Seperti itu ya. Benar ya, Mas Adi ya? Saya manggil Mas Adi jadi jangan jangan Pak Adi ntar yang naksir mundur. Aduh, Ya, oke. Kalau bicara tentang menggunakan hukum aksara, Pak Kuku, kalau secara umumnya sampai detik ini baru terjadi kemarin. Tapi bukan hukum aksara ya, yang di BPSK kemarin itu yang pelaku, sorry, konsumen tidak bisa berbahasa Indonesia aja sih, jadi menggunakan bahasa daerah. Tapi kalau saat ini bicara tentang hukum aksara, kebetulan kami belum pernah menangani hal tersebut, Pak, yang memang sifatnya kedaerahan. Tapi kalau memang ada, tentu majelis sebelum menerima sengketa tersebut, kita akan pelajari dulu. Sengketa itu masuk dalam ranahnya BPSK atau bukan. Kalau masuk dalam ranah BPSK, maka kita akan persidangkan. Meskipun sifatnya kedaerahan, kalau memang masih masuk dalam ranah BPSK, karena ada pembatasan Pak Kuku seperti yang saya sampaikan tadi. Takutnya kita miskomunikasi. Karena ada yang ranahnya ke misalnya tadi OJK, masuknya di BPSK gitu kan itu kita batasin hal-hal tersebut. Jadi saya kira walaupun sifatnya hukum aksara, kalau memang masuk dalam ranah BPSK ya kita jalankan proses tersebut. Lalu yang kedua eksekusi putusan. Nah ini menarik, ini bagus sekali pertanyaannya Pak Kuku. Saya kira ini adalah kelemahan yang harus saya akui ya, Bapak Ibu. Kami di BPSK itu tidak langsung kemudian bisa mengeksekusi. Ya, kenapa? Karena sifatnya kami adalah non litigasi, ya. Eh, Seperti kita ketahui bersama, non litigasi itu kan kita maknai bahwa ada itikat baik dari para pihak, sehingga ketika ada kesepakatan perdamaian, para pihak pun akhirnya harus menyadari bahwa dia tahu nih saya sudah sepakat untuk berdamai dan saya harus menunaikan prestasi saya di dalam perdamaian tersebut. Sehingga tidak perlu ada bentukannya eksekusi. Tapi kalau ternyata wan prestasi, maka mau tidak mau yang bersangkutan melalui putusan majelis tersebut bisa diajukan gugatan ke pengadilan setempat. Begitu Pak Kuku. Saya jawab dua pertanyaan. Oh ada tiga sebenarnya. Oh yang ketiga juga bagus. Tapi udah Pak dua dulu. Nanti yang lain nggak terjawab ya. Eh, Oke, Pak, saya kembalikan ke moderator dulu. ya Bu. Ini ada yang pertanyaan yang menarik Bu dari Mas Wibiksana terkait Mm-mm. sebenarnya bagaimana sih Bu penerapan prejudicial justice terhadap sengketa properti tersebut Bu?
Oke, masalah yang biasanya sifatnya keperdataan ya, kalau prejudicial gescil ya, Ya. sifatnya keperdataan. Ya sebenarnya masuk sih ranahnya eh, gini, sekali lagi, kompetensi BPSK ya, saya nggak mau masuknya kemana-mana. Kalau sifatnya tadi yang sudah saya jelaskan di PPT, sifatnya itu masih dalam kaitannya masuk ranahnya BPSK, yang bersangkutan mengiklankan tidak sesuai, yang bersangkutan menjanjikan tidak sesuai, terus nilai-nilai yang sudah diperjanjikan ditambah, tambah, 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 itu kan masuk dalam ranahnya BPSK. Nah, makanya tidak menutup kemungkinan BPSK bisa menyidangkan tersebut. Mungkin pertanyaan Pak Wibiksana ini ke ranahnya lebih kepada ganti kerugiannya kali ya. Karena kan kalau bicara sifat keperdataan pasti nggak jauh-jauh dari ganti kerugian. Nah, gini Pak, ini sidang yang kemarin terakhir saya sidang 2 minggu yang lalu sih, seminggu saya ya, 2 minggu yang lalu ketika saya bersama Pak Doni dan Pak Oscar sidang. Ganti kerugian itu kita lihat dalam klausul perjanjiannya. Apakah ada di dalam perjanjian ketika terjadi keterlambatan serah terima unit, yang bersangkutan pihak developer akan mengganti kerugian sekian ya. Nah, di kasus yang kami hadapin kemarin tuh ada Pak, ada bentuk ganti kerugian. Sehingga pada saat persidangan kami mempertanyakan, Bu, ini kebetulan ibu-ibu ya dari pelaku usahanya, Bu, ini harusnya ada ganti kerugian gini-gini. Iya, Bu, saya akui. Nah, alhamdulillahnya pelaku usahanya sangat beritikat baik ya, sangat-sangat beritikat baik. Akhirnya kita hitungkan segala-segala macam, maka tadi saya sampaikan ada kesepakatan bahwa si bentuk nominal ganti kerugian ini lumayan, Pak, sudah 50 jutaan ingat saya. Ini dicicil. Saya bisa ngasihnya sebulan 5 juta rupiah. Mohon maaf saya sampai seperti ini karena kami ada persoalan dengan lembaga pemerintahan lah pada saat itu yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Akhirnya pihak konsumen sepakat ya berjalan. Jadi kalau toh ada, ya kita akan melihat dari aspek perjanjiannya bagaimana dan disepakati oleh para pihaknya seperti apa. Itu sih Pak kalau dari saya. Kita next Pak Adi. Nah, Bu, ada yang bertanya nih yang terakhir, Bu. Mm-mm. Nama Mas Nikolas Yudi Permana. Sebenarnya kewenangan BPSK apa saja sih, Bu, dalam mengadili sengketa konsumen? Karena ada beberapa putusan di Indonesia yang salah satunya putusan tersebut di PN nomor 35 PDT khusus BPSK 2024 itu membatalkan putusan BPSK karena BPSK tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Oke, bagus pertanyaannya. Ya, Eh, ingat saya kasus itu kasus asuransi ya. Ingat, jadi kita pernah, kami ada kasus-kasus seperti itu, kami selalu sharing lah di BPSK. BPSK itu bukan hanya sekedar kita mengadili, tapi kami belajar banyak sekali di dalamnya sebagai majelis menganalisis kasus tersebut kenapa diputus demikian. Ada dua kasus yang saya lupa nomor berapa sama nomor berapa itu, yang satu terkait dengan asuransi, yang satu itu ya tadi saya bilang harusnya masuknya ranahnya OJK, bukan ranahnya BPSK ya. Terkait dengan pembiayaan ya, bukan, jadi BPSK contoh dalam ranah leasing misalnya, eh, yang bersangkutan membiayai ternyata sudah lunas, ada ada nominal tunggakan yang harus dibayar, ada BPKB yang harus diambil oleh pihak konsumen, tapi nggak bisa nih, kenapa? Karena terkendala dengan contohnya tadi apa, pembayaran yang, kok pembayaran, denda yang tidak terbayarkan, nggak sanggup dia misalnya kayak gitu. Nah, BPSK turun tangan tuh, ayo kita sidangkan. Nah, kenapa? Sekali lagi BPSK itu non litigasi Bapak Ibu, sekali lagi ya, non litigasi, makanya kita berusaha untuk memediasi. Oh, situasinya seperti ini Bapak Ibu, yang bersangkutan sudah tidak mampu, mohon bisa diberikan keringanan. Loh, kan bisa Bu kita mengajukan sendiri. Faktanya ya, faktanya ketika orang sudah konsumen masuk ke dalam ranah BPSK, artinya dia sudah tidak bisa menyelesaikan itu sendiri. Ya, dia sudah tidak bisa menyelesaikan itu sendiri sehingga dia datang ke BPSK dan tolong saya dibantu dengan itikat baik. Saya mau bayar, tapi kalau nominal 50 juta saya nggak sanggup. Bisa nggak ya saya dibantu? Misalnya saya cuma sanggup di angka 12,5 juta. Contohnya seperti itu. Nah, disinilah peran Majelis BPSK kemudian bernegosiasi ya. Memang ahli negosiasi nih 9 Majelis BPSK Surabaya nih ya. Mereka kemudian bernegosiasi dan tidak jarang Bapak Ibu dalam proses mediasi itu ada yang namanya kaukus
Bapak Ibu ya, mungkin tidak baru mendengar kaukus. Kaukus itu kita memisahkan pihak A dan pihak B, pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. Bapak boleh keluar dulu, kami mau diskusi dulu dengan pihak konsumen. Setelah konsumen dikasih waktu 10 menit dan waktunya harus sama ya, 10 menit, kita panggil pelaku usaha, konsumen kita keluarkan dulu dari ruang sidang. Kita diskusi dulu. Alah Pak, tolong dibantu ya, bujuk rayu lah kalau kita bilangnya. Kita pandai sekali berbujuk rayu dan sampai akhirnya ditemukan titik penyelesaian. Atau kadang-kadang kita harus istilahnya menskorsing sidang atau kita pending sidang 1 minggu kemudian kita selesaikan untuk apa? Kalau saya belum bisa memutus Bu, saya tanya dulu ya pada direksi, apalagi kalau itu di luar kota, ya atau itu di luar kota. Maka dari situ kita bisa selesaikan. Tapi kalau ranahnya tidak masuk dalam sengketa BPSK, eh dulu memang dulu ya saya nggak tahu gimana nih konsepnya sebelum saya menjadi majelis BPSK sepemahaman saya memang ada beberapa yang kompetensi BPSK itu overlapping gitu ya. Misalnya ini harusnya penyelesaian sengketanya harus melalui OJK tapi masih disidangkan di BPSK sehingga ada putusan-putusan demikian. Atau mungkin asuransi itu bukan ranahnya BPSK tapi BPSK memutuskan misalnya kayak gitu. Karena itu harusnya masuknya di ranah OJK. Kenapa diputus oleh BPSK? Oke, nggak masalah. Di kemudian eh, putusan BPSK itu diajukan keberatan ke pengadilan dan dibatalkan. Itu bukan hal yang baru ya sebenarnya ya, sering terjadi. Tapi benar-benar ada batasan, ada penilaian dulu bahwa kompetensi BPSK sudah overlapping apa belum. Seperti itu, moderator. Ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Berarti memang benar ya, ada batasan-batasan khusus pada kewenangan mengadili atau kewenangan absolut dari BPSK dalam hal mengadili suatu perkara atau sengketa. Berarti kalau misalnya dia sektor keuangan berarti ke OJK ya Bu ya? Sektor keuangan dia masuknya ranah OJK. Kita Oke. batasi itu di sana. Oh, batasan itu di sana. Ini Bu ada nih pertanyaan yang terakhir ini Bu dari Mbak Komara. Sebenarnya apakah BPSK mempunyai kompetensi apabila sengketa konsumen terkait penyitaan dan eksekusi perkara pidana, Bu? Apakah BPSK mempunyai kompetensi atau tidak, Bu? Oke, Bu Jaksa, ngeri banget pertanyaan. Oke, makasih Bu Jaksa ya, saya udah berkenan ikut jadi partisipan pada pagi hari ini. Pertanyaannya menarik karena ini masuk ke ranah sengketa pidana. Kalau dalam hal apa ya, sengketa konsumen terkait penyitaan dan eksekusi perkara pidana. Contohnya misalnya apa ya, Bu? Saya perkara pidana. Bu Komara di ini dong, bisa kita pengen dengar suaranya Bu Komara deh kayaknya Bu. Enggak Bu, bisa di-unmute, nggak apa-apa sambil jalan, nggak apa-apa Bu. Ini senior. Halo, Halo, Bu Komara. kalau misalnya itu aset dijaminkan dan hak tanggungan, Mm-mm. kemudian aset itu bersinggungan dengan perkara pidana, Oh, oke. masih terkait Menarik dengan sekali. pihak bank, Oke, menarik sekali. dan itu didaftarkan sebagai hak tanggungan. Oke. Misal, konkretnya seperti itu. Terima Oke. kasih, Bu Terima dosen yang kasih, Bu Komara. cantik. Terima kasih, Bu Komara. Ini baik hati sekali senior saya. Walaupun junior saya ya di EDIH ya. Senior. Nggak mau, nggak terima dia. Oke, baik. Bu Komara begini. Sekali lagi, mungkin yang kita perlu garis bawain bahwa yang mengajukan uh, pengaduan atau gugatan ke BPSK itu adalah konsumen. Kalau misalnya objek tersebut adalah objek yang masuk dalam HT perbankan, kan, maksudnya perbankan. Terus ternyata objek tersebut masuk dalam sengketa pidana, ya, anggaplah itu rumahnya hasil hasil korupsi lah Bu Komara ya. Paling gampangnya begitu kan Bu Komara ya. Ya, lalu kemudian kejaksaan turun nih karena ini masuk dalam ranah pidana. Mau nggak mau mengeksekusi rumah. Nah, perlu digarisbawahin. Kami kemudian menerima pengaduan itu hanya dari unsur konsumen. Siapa konsumen yang dikategorikan konsumen di sini? Konsumen adalah mereka yang melakukan pengajuan kredit, ya kan? Mengajukan pengaduan kredit. Ya, berarti yang pemilik.
Artinya kalau si pemilik ini kemudian yang punya sengketa masalah ada sangkutan pidana maksud saya, artinya yang bersangkutan ini kan ya tidak bisa mengajukan permasalahan apapun ke BPSK. Kenapa? Nggak ada kaitannya. Kalau perbankan yang mau maju ke BPSK ini tidak dimungkinkan. Kenapa? Karena dia bagian dari pelaku usaha, ya kan? Nah, masuknya ini sudah ranah pidana. Berarti yang bersangkutan harusnya perbankan harusnya juga melaporkan kepada kepolisian bahwa ini udah masuk ranah pidana. Objek yang dijaminkan ternyata objek yang berkaitan dengan korupsi, misalnya kayak gitu. Sehingga buat saya hal tersebut bukan merupakan ranah dari BPSK, bukan bagian dari sengketa yang bisa dipersidangkan di BPSK. Ya, sekali lagi, yang bisa mengajukan pengaduan atau gugatan ke BPSK adalah perseorangan. Ya, sederhananya gini, Bu. Saya beli susu di swalayan, ya. Susu tersebut kemudian ternyata kalau di kotaknya expirednya masih lama, tapi ternyata setelah saya buka dalamnya sudah rusak. Nah, BPSK itu BPSK itu punya kewenangan untuk mengadili hal tersebut. Ya, loh ini kan merugikan saya. Atau yang pernah kita tangani case sederhana itu kayak buat kita tuh masih oke lah, nggak terlalu ribet karena masih bisa win-win solution ya. Catering makanan untuk wedding. Ternyata catering yang datang tidak sesuai dengan jumlah pesanan. Kayak gitu-gitu tuh itu masuk dalam wilayah penyelesaian sengketanya BPSK. Gitu Bu Komara. Semoga bisa diterima. Makasih Bu Komara. Selamat nonton. Baik, mungkin Terima terima kasih Terima kasih. untuk undangannya. Terima kasih Bu Komara atas pertanyaan yang sangat luar biasa, dan untuk teman-teman yang juga bertanya, terima kasih atas antusiasmenya. Dari Ibu Nabila juga sudah menjawab dengan sangat lugas, tegas, memberikan dasar hukum yang jelas, batasan kompetensinya seperti apa. Semoga ini jadi hal yang bermanfaat bagi kita semua ke depannya, biar apabila terjadi sengketa, kita tahu nih di kamar mana yang harus diselesaikan, apakah di BPSK sendiri, ataukah di BANI, ataukah di LAPS SJK bagian sektor keuangan seperti itu. Jadi sebelum acara benar-benar kita akhiri, izinkan saya menyampaikan intisari dan materi yang telah kita simak bersama pada pagi hari ini, bahwa sengketa konsumen pada umumnya atau khususnya di sektor properti atau hunian paling sering muncul adalah sengketa terkait dengan prestasi atau praktek dagang yang sangat menyesatkan, seperti proyek yang terlambat atau mangkrak, sertifikat yang belum pecah, atau mutu bangunan yang tidak sesuai yang diperjanjikan mungkin pada brosur ataupun pada tempat-tempat promosi. Ada juga kasus terkait fasilitas umum yang tak kunjung dibangun. Jalur penyelesaian yang paling tepat dan efisien adalah di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kan kalau misalnya kita secara litigasi nih, betul kata Bu Nabila, konsumen sudah jatuh tertimpa tangga lagi, jadi sudah bayar hunian tapi nggak terrealisasikan, bayar pengacara lagi untuk mekanisme litigasi seperti itu. Sehingga dalam konteks kasus pada hari ini yang kita hadapi adalah isu terkait keterlambatan serah terima unit, fasilitas yang belum terrealisasi sesuai brosur, serta kualitas bangunan yang di bawah standar yang dapat dikategorikan sebagai bentuk prestasi ataupun pelanggaran yang terhadap larangan atau iklan yang menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Demikianlah rangkaian acara webinar kita pada ini. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian atau mungkin teman-teman, absensinya jangan lupa untuk pagi hari ini. Terus terima kasih saya sampaikan kepada narasumber, panitia, seluruh peserta, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua, serta bermanfaat juga bagi penegakan keadilan yang ada di Indonesia. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun penutup, karena tadi ada pantun pembuka, maka ada pantun penutup. Mas Adi, sebelum ke pantun boleh nggak saya terima kasih dulu? Oh ya, Terima kasih buat lembaga-lembaga yang sudah sangat support pada webinar pagi hari ini, dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya,
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Ini dari Bapak Gansam ya. Beliau sebenarnya sudah berkenan hadir, tapi ternyata penerbangannya dimajukan pagi hari ini. Lalu dari Pusat Kajian Hukum Agraria, yang juga ada tadi perwakilan ya dari Pak Umar Mutar, dari Business and Private Law Research Group Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Juga saya terima kasih kepada seluruh partisipan, Bapak Ibu ini eh, luar biasa sekali sudah meluangkan waktunya di hari libur ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Makasih juga moderator. Terima kasih atas closing statement-nya Bu Nabila sebagai pemateri pada pagi hari ini. Maka saya tutup kegiatan pagi hari ini dengan pantun, yaitu pagi hari menanam bunga. Cakep, Oke. Siram lembut di tepi telaga. cakep. Terima kasih atas ilmunya Bu Nabila. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa presensinya. Hai, Mbak Nabila, Bapak moderator. Ya, siap Bu Komar. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu wabarakatuh. semua. Amin. Terima kasih.